Halo semuanya, kembali lagi di Om Dramalogi. Di part sebelumnya kita sudah sampai di titik yang tidak seharusnya dialami oleh seorang driver biasa. Sebuah order di pukul 2:13, seorang penumpang bernama Mira, dan sebuah rumah hangus di Geria Cempaka Blok D. Arman berhasil pergi dari tempat itu, tapi apakah semuanya benar-benar sudah selesai? Karena kadang yang terlihat seperti akhir justru hanyalah awal dari sesuatu yang lebih dalam. Dan malam itu, sesuatu masih tertinggal bersamanya. Sekarang kita lanjutkan ke part 2. Jam yang tidak bergerak. Bagaimana dengan spion kosong? Bagaimana dengan tujuan yang berubah menjadi TPU? Arman mencoba menghubungi customer service aplikasi. Ia melaporkan ada kejanggalan pada perjalanan. Jawaban yang diterimanya standar. Sistem menunjukkan perjalanan selesai normal. Tarif sudah dibayarkan.
dan tidak ada masalah teknis. Ketika Arman bertanya apakah mereka bisa memberikan nomor penumpang, permintaan itu ditolak karena alasan privasi. Arman tidak menyalahkan mereka, tapi ia butuh jawaban. Siang itu, setelah tidur hanya 2 jam, Arman memutuskan kembali ke Geria Cempaka. Rani melarangnya. "Mas, buat apa? Sudah jelas aneh, jangan dicari lagi." Namun Arman keras kepala. Kadang rasa takut kalah oleh rasa penasaran. Atau mungkin ia hanya ingin membuktikan bahwa dirinya tidak gila. Pada siang hari, Geria Cempaka tampak seperti perumahan biasa. Ada ibu-ibu menyapu halaman, ada anak kecil bermain sepeda, ada tukang sayur berhenti di depan rumah. Matahari membuat kejadian semalam terasa seperti mimpi buruk yang terlalu panjang. Namun, ketika Arman masuk ke Blok D, perasaan itu dingin. Padahal siang itu panas. Rumah hangus di ujung jalan masih berdiri di sana. Sama seperti semalam, pagar miring, tembok hitam, jendela lantai 2 kosong. Arman berhenti agak jauh dari rumah itu. Di depan salah satu rumah tetangga, seseorang bapak tua sedang menyiram tanaman. Arman memberanikan diri bertanya. "Isi Pak, mau tanya, rumah yang di ujung itu sudah lama kosong?" Bapak itu menoleh. Wajahnya langsung berubah ketika melihat arah yang ditunjuk Arman. "Mas siapa?" "Saya driver Pak, semalam saya dapat order ke sini." Selap air di tangan bapak itu terlepas sedikit menyemprot ke lantai. "Jam berapa?" tanyanya. Arman ragu. "Sekitar jam 2 lewat." "2 lewat berapa?" Arman menelan ludah. 2 lewat 13 menit. Bapak itu mematikan keran. "Mas ikut saya." Namanya Pak Darto. Ia mengaku sudah tinggal di Geria Cempaka sejak perumahan itu baru dibangun. Dulu ia juga pernah menjadi satpam kompleks sebelum pensiun karena sakit. Saat di teras rumah, istrinya membawakan teh hangat, tapi Arman tidak menyentuhnya. Pak Darto menatap Arman cukup lama, lalu berkata, "Jadi dia naik komunikasi." Arman dulu dia tinggal di rumah di ujung itu sama anaknya. Suaminya jarang pulang, katanya kerja keluar kota. Tapi orang-orang di sini tahu rumah tangga benar kadang telah kebakaran. Saya jam 2 lewat 13, listrik di Blok D padam. Saya lihat asap dari rumah itu. Warga keluar semua. Kami coba dobrak pagar, tapi api sudah membesar. Mira sempat terlihat di jendela lantai 2. Suara Pak Darto mulai terasa berat. Ia teriak minta tolong, katanya anaknya masih di kamar. Arman menunduk. Pemadam datang terlambat. Saat api padam, mereka ditemukan di dekat tangga. Seperti mau keluar tapi tidak sempat. Pak Darto menatap rumah hangus itu dari kejauh. Sejak itu, beberapa driver pernah datang ke sini tengah malam. Katanya mengantar perempuan bernama Mira. Ada yang sampai depan rumah, ada yang malah tersesat ke makam. Tapi tidak semua bisa cerita. Ada yang langsung berhenti narik malam, ada yang sakit beberapa hari. Arman menggenggam gelas teh. Kenapa dia minta diantar pulang? Pak Darto menggeleng. Gak ada yang tahu. Tapi kata orang pintar yang pernah dipanggil warga, arwah orang yang meninggal mendadak kadang masih mengulang hal terakhir yang ingin ia lakukan. Apa itu? Tanya Pak Ar. Pak Darto menatapnya. Mira malam itu katanya sedang menunggu suaminya pulang. Dia ingin pergi dari rumah itu membawa anaknya. Tapi sebelum sempat pergi, rumah terbakar. Arman teringat ucapan Mira, menunggu yang datang terlambat. Pak, kata Arman pelan, semalam ada motor mengikuti saya. Wajah Pak Darto langsung pucat. Motor? Iya, pengendaranya pakai jas hujan hitam.
Pak Darto tidak langsung menjawab. Bapak tahu siapa? Pak Darto melihat ke arah rumah, memastikan istrinya tidak mendengar, lalu berkata hampir setengah berbisik. Suaminya Mira dulu juga meninggal. Arman mengerutkan kening. Bukannya diberita selamat. Selamat malam itu. Tetapi beberapa bulan kemudian, dia kecelakaan motor di jalan kecil dekat sini. Katanya, warga dengar dia teriak-teriak minta maaf sebelum tabrakan. Pak Darto menatap Arman tajam. Sejak itu, kalau ada yang mengantar Mira, kadang ada motor hitam mengikuti. Arman merasa tengkuknya mengeras. Kenapa mengikuti? Entahlah, mungkin masih mencari, mungkin tidak ingin Mira pergi, atau mungkin Pak Darto tidak menyelesaikan kalimatnya. Arman mengerti maksudnya. Mungkin suatu yang dulu membuat Mira takut di rumah itu masih belum rela kehilangan kendali, bahkan setelah mati. Sebelum Arman pergi, Pak Darto berkata satu hal. Mas, kalau aplikasinya bunyi lagi jam 2:13, jangan pernah ambil. Mau tarifnya berapapun jangan ambil. Arman mengangguk. Saat ia menyalakan motor, matanya tanpa sengaja melihat ke rumah hangus di ujung jalan. Di jendela lantai 2 ada bayangan seorang perempuan berdiri. Siang hari, terang-terangan, dan bayangan itu seperti sedang menatapnya. Arman langsung pergi. Selama beberapa hari setelah kejadian itu, Arman tidak narik malam. Ia hanya bekerja sampai jam 8 atau jam 9. Penghasilannya turun, tentu saja. Namun Rani tidak protes. Dia lebih takut melihat suaminya pulang dengan wajah kosong seperti malam itu. Arman mencoba melupakan Mira. Ia mencoba menganggap semuanya sebagai pengalaman yang buruk yang cukup terjadi hanya sekali. Namun ada hal-hal kecil yang membuatnya sulit lupa. Misalnya, helm penumpangnya. Setiap kali Arman membuka bagasi motor, aroma melati muncul. Padahal helm itu sudah dicuci, dijemur, dan disemprot pewangi. Aroma itu tetap ada, samar tapi jelas. Lalu aplikasi, setiap malam tepat saat mendekati pukul 2:13, handphone Arman kadang menyala sendiri. Tidak selalu, tetapi cukup sering untuk membuatnya takut. Kadang hanya layar menyala, kadang ada notifikasi kosong, kadang aplikasi ojek terbuka sendiri padahal Arman sudah logout. Ia sempat membawa handphone ke kantor servis. Menurut teknisi tidak ada masalah. Seminggu kemudian, keadaan memaksa Arman kembali narik sampai malam. Dinda demam tinggi. Arman dan Rani membawanya ke klinik. Biayanya tidak besar, tapi cukup membuat tabungan mereka habis. Malam itu, Rani berkata pelan, Mas, besok aku coba pinjam ke kakakku. Arman menggeleng. Nggak usah, aku narik agak malam aja. Rani langsung menatapnya. Jangan lewat jam 2. Iya, aku pulang sebelum jam 1. Arman benar-benar berniat pulang sebelum jam 1. Malam itu ordernya cukup ramai. Hujan tidak turun, jalan lebih bersahabat. Arman mendapatkan beberapa order bagus dan hampir memenuhi target. Pukul menunjukkan 00:58. Ia memutuskan offline. Namun ada order masuk dari rumah sakit menuju apartemen. Penumpangnya seorang perawat, jaraknya cukup jauh dan tarifnya bagus. Arman pikir ini order terakhir yang aman. Ia mengambilnya. Setelah mengantar perawat itu, jam menunjukkan pukul 1:41. Masih ada waktu untuk pulang sebelum jam 2. Arman mengarah ke rumah, tetapi di tengah jalan, ban belakang terasa goyang. Ia berhenti di pinggir dan memaksa. Bocor. Arman memaki pelan. Untungnya ada tambal ban 24 jam sekitar 1 kilo dari situ. Ia menuntun motor, proses tambal ban memakai waktu hampir 20 menit. Saat selesai, jam menunjukkan pukul 2:09. Arman buru-buru menyalakan motor. Handphonenya bergetar.
Pesan dari Rani, "Mas, sudah pulang." Arman hendak membalas, tetapi tiba-tiba aplikasi ojek terbuka sendiri. Ia membeku, padahal ia sudah offline. Layar aplikasi menampilkan tulisan, "Mencari order." Arman panik dan mencoba menutup aplikasi. Tidak bisa. Tombol kembali tidak merespon. Lalu tepat ketika jam berubah menjadi pukul 2 lewat 13 menit, notifikasi itu muncul. Order masuk. Nama penumpang Mira, kasih jemput depan Apotik Sehat Sentosa. Tujuan Geria Cempaka Blok D. Arman menatap layar dengan napas tertahan. Tombol terima berwarna hijau, tombol tolak berwarna merah. Ia menekan tolak, layar tidak merespon. Ia menekan lagi, tetapi tidak bisa. Tiba-tiba muncul pesan, "Penumpang Anda menunggu." Arman mematikan handphone paksa, layar mati. Ia memasukkan handphone ke kantong dan langsung menyalakan motor. Ia tidak peduli arah, ia hanya ingin pergi sejauh mungkin dari jalan kencana. Namun beberapa meter kemudian mesin motor mati. Arman mencoba menyalakannya, tidak hidup. Ia mencoba lagi, tidak hidup. Dari arah depan tampak lampu jalan berkedip. Sekali, dua kali, lalu mati. Jalanan menjadi gelap. Arman bisa mendengar suara napasnya sendiri. Lalu dari belakang terdengar suara perempuan. "Mas Arman." Arman tidak menoleh. Tangan kanannya gemetar memegang kunci motor. "Mas Arman." Suara itu terdengar lebih dekat. Arman berbisik, "Saya gak bisa antar, Mbak. Maaf." Hening. Lalu suara Mira menjawab, "Bukan saya yang minta diantar." Seluruh tubuh Arman merinding. Perlahan dari sisi jalan terdengar suara motor lain mendekat. Suara mesin tua, berat. Cahaya lampu muncul dari kejauhan. Motor dengan pengendara jas hujan hitam. Motor itu datang perlahan, sangat perlahan. Arman mencoba menyalakan motor lagi. Kali ini mesin hidup. Ia langsung menarik gas, namun sebelum pergi, ia sempat melihat ke kaca spion. Di belakangnya, Mira berdiri di pinggir jalan, tanpa helm, tanpa tudung, wajahnya pucat, tetapi matanya penuh ketakutan. Di belakangnya, motor hitam itu berhenti. Pengendaranya turun, Mira menatap Arman. Bibirnya bergerak tanpa suara, tetapi Arman bisa membaca katanya, "Tolong." Arman pergi. Ia pergi secepat mungkin, meninggalkan sosok perempuan itu di pinggir jalan bersama sesuatu yang mengikutinya. Sepanjang perjalanan pulang, Arman menangis di balik helm. Bukan hanya karena takut, tetapi karena untuk pertama kalinya ia merasa bahwa Mira bukan sedang menakutinya. Mira sedang meminta bantuan. Keesokan paginya, Arman bercerita kepada Rani. Ia pikir Rani akan marah karena ia masih berada di jalan lewat tengah malam. Namun Rani hanya diam, lalu memeluk Dinda yang masih tidur. "Mas," katanya pelan, "jangan ikut campur urusan yang bukan urusan kita." Arman mengangguk, tetapi hatinya tidak tenang. Ia teringat wajah Mira di spion. Ketakutan itu bukan ketakutan palsu, bukan wajah makhluk yang ingin menjebak. Itu wajah seseorang yang sudah terlalu lama terperangkap. Siang itu Arman kembali menemui Pak Darto. Dia menceritakan order kedua, motor hitam, dan ucapan Mira. Pak Darto tampak sangat gelisah. "Mas seharusnya tidak kembali," katanya. "Saya nggak kembali, Pak. Dia yang muncul." Pak Darto mengusap wajah. "Ada satu hal yang tidak pernah masuk berita," katanya. Arman menunggu. Waktu kebakaran, warga sempat dengar Mira bertengkar hebat dengan suaminya. Sebelum api besar, ada suara kaca pecah. Ada yang bilang rumah itu bukan terbakar karena korsleting. Perut Arman terasa mengeras. "Maksud Bapak?" Pak Darto menatap rumah hangus itu. Warga curiga suaminya yang membakar rumah. Tapi tidak ada bukti. Ia bilang sedang tidak di rumah. Polisi juga tidak menemukan cukup bukti.
Setelah itu, dia hidup seperti biasa beberapa bulan sampai akhirnya kecelakaan. Arman terdiam. "Kalau benar begitu," katanya pelan, "kenapa Mira masih diantar pulang?" Pak Darto menjawab, "Mungkin karena baginya rumah itu bukan tujuan, itu tempat dia terjebak. Lalu kenapa aplikasi mengarah ke sana?" Pak Darto menggeleng. "Kadang yang mati tidak bisa bicara dengan kata-kata. Mereka pakai apa saja yang bisa dipakai. Jalan, jam, aroma, mimpi, bahkan aplikasi." Sebelum Arman pergi, Pak Darto memberikan satu alamat. TPU Cempaka Lama. "Kalau Mas benar-benar mau berhenti diganggu, datangi ke makamnya. Doakan, setelah itu jangan pernah menoleh lagi." Sore itu Arman pergi ke TPU. Ia menemukan makam Mira Lestari setelah bertanya kepada penjaga. Makamnya sederhana, batu nisannya mulai kusam. Di sebelahnya ada makam kecil, anaknya, namanya Naya. Umurnya 5 tahun. Arman berdiri lama di sana. Melihat makam kecil itu membuatnya teringat Dinda. Ia membacakan doa sebisanya. Lalu ia melihat sesuatu di tanah dekat makam. Sebuah kertas kecil, basah dan hampir hancur. Arman tidak tahu kenapa ia mengambilnya. Tulisan di atasnya samar, tapi masih bisa terbaca. Itu seperti potongan catatan. Hanya satu kalimat. "Aku sudah siap pergi," tapi dia mengunci pintu belakang. Arman membeku. Pintu belakang. Rumah hangus itu. Mungkin selama ini semua orang mengira Mira gagal keluar karena api terlalu besar. Tapi kalau pintu belakang dikunci dari luar, Arman pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Malam itu ia bermimpi. Ia berada di rumah hangus Gria Cempaka. Namun bukan dalam keadaan sekarang, melainkan saat masih utuh. Dindingnya putih, ruang tamunya rapi, ada mainan anak di lantai. Di dapur, Mira berdiri sambil memegang tas. Di sampingnya ada anak kecil perempuan yang memeluk boneka. Mira menangis. Dari luar rumah terdengar suara laki-laki berteriak. "Buka pintunya!" Mira mengunci pintu depan. Ia menggandeng anaknya menuju pintu belakang. Namun pintu belakang tidak bisa dibuka. Dari luar ada rantai dan gembok. Mira panik. Asap mulai masuk dari bawah pintu. Anaknya batuk. Mira mencoba memecahkan kaca, tetapi tangannya berdarah. Lalu dari balik asap terdengar suara aplikasi. Ting! Arman melihat handphone di meja. Di layar tertulis, "Driver menuju lokasi Anda." Nama driver Arman. Arman terbangun dengan napas tersenggal. Handphonenya menyala di meja. Waktu menunjukkan pukul 2:13. Di layar ada satu pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Isinya, "Jangan antar saya pulang, antar saya keluar." Arman tahu ia seharusnya berhenti. Orang waras mungkin akan membuang handphone itu, berhenti menjadi driver, pindah kontrakan, dan berpura-pura tidak pernah mengalami semuanya. Namun ada sesuatu yang berubah setelah mimpi itu. Arman tidak lagi melihat Mira sebagai sosok menyeramkan. Ia melihat seorang ibu yang gagal menyelamatkan anaknya. Dan mungkin, entah bagaimana, Arman diberi kesempatan untuk membantu sesuatu yang tidak bisa diselesaikan 10 tahun yang lalu. Malam berikutnya, Arman bersiap. Rani menangis ketika ia mengatakan akan keluar. "Mas gila, kamu mau sengaja datang? Aku cuma mau selesaiin ini." "Kalau kamu nggak pulang?" Pertanyaan itu membuat Arman terdiam. Ia menatap Dinda yang tidur di kamar. "Aku pulang," katanya, meskipun ia sendiri tidak yakin. Arman membawa beberapa hal, senter, power bank, tasbih kecil pemberian ibunya, dan helm penumpang yang masih beraroma melati. Pukul 1:50, ia sudah berada tidak jauh dari jalan kencana. Ia tidak menyalakan aplikasi, ia hanya menunggu. Hujan turun lagi, gerimis tipis, seperti malam pertama kali ia bertemu dengan Mira. Pukul 2:10, handphonenya menyala. Aplikasi terbuka sendiri. Arman menatap layar.
Jantungnya berdetak keras. Pukul 2:13, order itu masuk. Penumpangnya bernama Mira. Dan tempat penjemputan di Apotik Sehat Sentosa dengan tujuan Gria Cempaka Blok D. Kali ini tombol terima berkedip pelan. Arman menekannya. Ia melaju ke apotek tua itu. Mira sudah berada di sana. Sama seperti malam pertama, jaket abu-abu, tudung basah, tas hitam kecil. Namun kali ini di sampingnya ada anak perempuan kecil. Anak itu memegang boneka kelinci. Arman hampir tidak bisa bernapas. Mira menatapnya. Mas Arman, Arman mengangguk. Mbak Mira. Anak kecil itu memandang Arman dengan mata besar. Om bisa antar kita, tanyanya. Suaranya sangat pelan. Arman menelan ludah. Bisa. Ia memberikan helm penumpang kepada Mira, lalu mengambil helm cadangan kecil milik Dinda yang sengaja ia bawa. Entah kenapa, Arman merasa harus membawa helm itu. Anak itu menerima helm dengan senyum tipis. Ini punya Dinda, katanya. Arman membeku. Kamu tahu Dinda? Anak itu tersenyum. Mira berkata pelan. Jangan tanya terlalu banyak, Mas. Jalan saja. Arman mengangguk. Mereka naik. Kali ini motornya terasa berat. Untuk pertama kalinya, Arman benar-benar merasa membawa penumpang. Aplikasi menunjukkan rute yang sama seperti malam pertama kali ia bertemu dengan Mira. Tetapi ketika Pana menyuruh belok ke jalan kecil, Arman tidak menuruti. Ia tetap lurus. Aplikasi berbunyi keras. Rute salah, putar balik. Arman tetap lurus. Mira di belakang berkata, dia akan marah. Siapa? Mira tidak menjawab. Dari kejauhan suara motor hitam terdengar. Arman mempercepat. Kali ini ia tidak menuju Gria Cempaka, ia menuju TPU Cempaka Lama. Entah kenapa, Arman yakin itulah tempat yang benar. Bukan pulang ke rumah, melainkan keluar dari rumah, keluar dari putaran yang sama. Suara motor hitam semakin dekat, lampunya muncul di spion. Anak kecil itu memeluk pinggang Mira. Bu, takut katanya. Mira menjawab, sebentar lagi nak. Arman menarik gas lebih dalam. Jalanan seperti memanjang, lampu-lampu jalan padam satu persatu saat mereka melewatinya. Aplikasi berulang kali memerintahkan putar balik. Suaranya berubah rusak seperti kaset kusut. Putar balik, putar balik, putar balik. Motor hitam mendekat sampai hampir menyentuh roda belakang. Lalu suara laki-laki terdengar. Bukan dari jalan, dari dalam helm Arman. Kembalikan mereka, Arman berteriak. Enggak, motor itu menabrak dari samping. Arman hampir jatuh. Mira dan Naya tetap berada di belakang, tetapi Arman merasakan tangan kecil memegang jaketnya. Om Arman, kata anak itu, jangan berhenti. Arman menstabilkan motor dan terus melaju. Di depan gerbang TPU terlihat. Anehnya, gerbang itu terbuka, padahal sudah dini hari. Di depan gerbang ada cahaya putih samar seperti kabut. Arman tidak tahu apa itu. Ia hanya tahu ia harus melewatinya. Motor hitam di belakang meraung keras. Pengendaranya kini sejajar dengan Arman. Untuk pertama kalinya, Arman melihat wajah di balik helm gelap itu. Tidak ada wajah, hanya hitam, kosong. Dari kekosongan itu suara laki-laki berkata, mereka milikku. Mira berteriak, tidak lagi. Saat itu anak kecil di belakang Arman tertawa pelan, bukan tawa menyeramkan, tawa lega. Arman melewati gerbang TPU. Seketika suara motor hitam hilang, hujan berhenti, mesin motor mati sendiri. Mereka berhenti di depan dua makam Mira dan Naya. Arman turun dengan kaki gemetar. Mira dan anaknya juga turun. Mereka berdiri di depan makam mereka sendiri. Mira melepas helm dan menyerahkannya kepada Arman. Terima kasih, Mas Arman. Arman tidak bisa bicara. Naya mendekat dan memberikan helm kecil milik Dinda. Om, katanya, bilang ke Dinda jangan tidur nunggu ayah pulang. Mata Arman terasa panas. Kamu mau kemana? Tanyanya. Naya menatap Mira. Pulang benaran.
Mira menggandeng tangan anaknya. Cahaya putih di antara pepohonan makam menjadi lebih terang. Sebelum mereka berjalan, Mira menoleh kepada Arman. Mas Arman. Iya, kalau nanti ada yang memanggil nama Mas lagi. Arman menyelesaikan kalimatnya. Jangan menoleh. Mira tersenyum sedih. Bukan, kali ini jangan takut pulang. Lalu mereka berjalan ke arah cahaya itu. Perlahan-lahan tubuh mereka memudar seperti kabut yang terkena matahari pagi. Arman berdiri di sana sampai cahaya itu hilang. Aplikasi di handphone berbunyi. Perjalanan selesai. Rating bintang 5. Komentar, kami sudah keluar. Arman menangis. Untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, ia menangis tanpa rasa takut. Sejak malam itu, order dari Mira tidak pernah muncul lagi. Aroma melati di helm penumpang juga perlahan hilang. Aplikasi tidak pernah terbuka sendiri. Handphone tidak lagi menyala tepat pukul 2:13. Semua kembali normal, atau setidaknya hampir normal. Arman berhenti narik sampai dini hari. Ia masih menjadi driver, tetapi ia pulang sebelum tengah malam. Penghasilannya memang berkurang, tetapi ia belajar sesuatu dari Mira. Tidak semua keterlambatan bisa ditebus. Ada orang yang terlambat pulang, lalu kehilangan keluarga. Ada orang yang terlambat meminta maaf, lalu membawa penyesalan sampai mati. Dan ada orang seperti Arman, yang hampir terlambat menyadari bahwa di rumah ada anak dan istri yang menunggu bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka mencintainya. Beberapa minggu kemudian, Arman kembali ke TPU Cempaka Lama untuk mendoakan Mira dan Naya. Makam mereka tampak lebih bersih, entah siapa yang membersihkan. Di atas makam kecil Naya ada boneka kelinci merah muda yang masih baru. Arman tidak pernah membawanya. Pak Darto mengatakan bahwa setelah malam itu, warga Geria Cempaka tidak pernah lagi melihat bayangan perempuan di rumah hangus. Tidak ada lagi driver yang datang jam 2 pagi. Tidak ada lagi suara tangis dari Blok D. Namun, rumah itu tetap kosong. Pagar tetap miring. Jendela lantai 2 tetap seperti mata gelap. Dan motor hitam itu tidak ada yang tahu. Arman berharap ia juga menghilang. Namun beberapa bulan setelah kejadian, seorang teman sesama driver mengirim pesan di keruk. Katanya ia baru saja mendapat order aneh. Jam masuknya pukul 2:13. Lokasi penjemputannya bukan lagi di Jalan Kencana, bukan apotek sehat Sentosa, melainkan sebuah pom bensin tua di pinggir kota. Nama penumpangnya bukan Mira, namanya hanya satu, Raka. Arman membaca pesan itu sambil duduk di ruang tamu. Rani bertanya, "Kenapa, Mas?" Arman menghapus pesan itu tanpa membalas. "Nggak apa-apa," katanya. Tetapi malam itu sebelum tidur, Arman membuka laci dan mengambil tasbih kecil pemberian ibunya. Ia meletakkan di dekat pintu. Karena ada hal-hal yang lain yang tidak selesai hanya karena satu cerita berakhir. Adanya penumpang yang benar-benar ingin pulang, ada yang ingin keluar, dan ada juga yang sedang mencari driver berikutnya. Jam dinding menunjukkan pukul 2:13. Itulah cerita penumpang terakhir pukul 2:13. Kadang yang paling menakutkan bukanlah sosok yang muncul di belakang seseorang, melainkan penyesalan yang terus mengikuti karena sesuatu yang belum selesai. Menurut kalian, apakah Arman seharusnya membantu Mira sejak awal? Atau seharusnya ia tidak pernah ikut campur? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan kalau malam ini kalian masih berada di jalan setelah jam 2, perhatikan baik-baik notifikasi yang masuk. Karena tidak semua penumpang ingin diantar pulang. Ada yang hanya ingin ditemukan.